الرجيم كان الناس أمه النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala dan pada kesempatan kali ini masih Allah Subhanahu wa taala berikan satu kesempatan dan kehebatan yang mulia sehingga pada saat ini masih dapat melaksanakan ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kalimat yang mulia ini tercapai dan sampai syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada beberapa pertanyaan tentang Islam yang ingin kita sampaikan pada subuh kali ini, di mana pertanyaan-pertanyaan ini menarik untuk kita buka secara bersama dan bahkan ini ditulis oleh Dr. Zakir Naik, Profesor Dr. Salah Sawi, dan Syekh Abdul Majid Subuh. Dan beliau menulis beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal tentang Islam yang sering diajukan dan ditanyakan oleh beberapa orang awam dan beberapa orang non-muslim. Yang pertama yang mereka tanyakan itu, apa itu Islam dan bagaimana seseorang itu menjadi muslim? Ini memang pertanyaan sederhana, teman-teman. Tapi kalau tidak dapat celah dan tidak dapat merasakan bagaimana Islam dan menjadi seorang muslim, dan banyak seorang itu mengaku sebagai Islam tetapi tidak seperti seorang muslim. Lalu mereka menjawab dalam tulisannya, makna asal kata dari Islam itu adalah berserah diri dan pasrah sepenuhnya kepada Allah dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ajaran para rasulnya. Lalu pengertian ini, Islam merupakan agama para rasul. Allah tidak mengutus seorang rasul pun melainkan untuk menyeru kepada kaumnya. Lalu sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan taatlah kepadaku dengan mengikuti ajaran yang aku sampaikan kepada kalian. Dan inilah makna Islam secara umum untuk diajarkan oleh para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para rasul, para nabi kepada umat dan pengikutnya. Namun Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadamu bahwasanya tidak ada Rabb yang hak disembah melainkan aku, maka sembahlah aku. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 82 ayat 25. Lalu pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, di mana Allah sebutkan, katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang teguh kepada suatu kalimat ataupun ketetapan Allah yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai
Rabb pula selain Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 64. Di mana agama Islam itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak terlepas dari pengertian umum ini, yaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengikuti ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi risalah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghapuskan risalah-risalah sebelumnya. Dengan demikian Allah tidak akan menerima agama selain Islam dari siapapun setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka risalah-risalah yang berada pada sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu setelah diutus Rasulullah, maka risalah itu tidak berlaku lagi dan dihapuslah risalah tersebut. Maka ajaran-ajaran kaum Yahudi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berlaku. Setelah Rasulullah itu tidak berlaku lagi, dan seseorang yang dikatakan kafir itu adalah seseorang yang masih meyakini ajaran sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi masih hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga meyakini ajaran sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi masih hidup sampai sekarang dan meyakini ajaran yang bukan dari ajaran Islam itu sendiri. Maka disempurnakanlah oleh Islam tentang keyakinan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam, wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab." Sesungguhnya agama yang diridhai dari Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Tiada perselisihan orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Dan bahkan pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh luar biasa dan sungguh sempurna petunjuk ajaran agama ini. Barang siapa mencari agama selain Islam, lalu sekali-kali tidak akan diterima agama itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat nanti seseorang yang masih meyakini dan masih mencari keyakinan selain agama Islam, maka itulah orang-orang yang merugi di akhirat nanti, kata Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 85. Sehingga seseorang yang Islam lalu dikatakan Muslim ialah dia telah bersaksi bahwa tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga harus meninggalkan semua agama selain Islam itu sendiri. Dan bahkan seseorang dikatakan Islam lalu menjadi seorang Muslim yang baik, maka dia harus melaksanakan beberapa syarat yang menjadi rukun seseorang itu menjadi Islam. Yang pertama ialah mengucapkan 2 kalimat syahadat atau disebut dengan
syahadatain, syahadat tauhid atau dan syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tiada ilah, tiada pencipta, tiada khalik selain Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu yang pertama seseorang itu masuk kepada Islam dan menjadi seorang muslim itu meyakini dan mengikrarkan serta mendalihkan keyakinannya, mensahihkan keyakinannya bahwa tiada ilah, tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala itu adalah benar. Lalu yang kedua, seseorang yang dikatakan dan menjadi seorang muslim yang baik ialah mendirikan salat. Aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Tetapi ini berbeda mendirikan salat dan menunaikan salat. Menunaikan salat hanya sekedar melaksanakan begitu saja dan terlepas kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan mendirikan salat. Mendirikan salat itu akan memberikan pengaruh dampak positif dalam kehidupannya. Namun seseorang yang salat itu, sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang dikatakan salat itu bukanlah orang yang melaksanakan saat di waktu salat. Tetapi orang yang salat itu adalah seseorang yang nampak hasil efek dari salat itu sendiri setelah ia melaksanakan salat. Misalnya setelah salat subuh, saat salat subuh ia laksanakan, seseorang yang mendirikan salat, dia akan nampak setelah salat subuh sampai waktu salat zuhur. Maka itulah yang dikatakan dengan salat menurut sebagian ulama. Bahkan pada saat dari waktu ke waktu ia dikatakan sebagai seorang yang salat, apakah salat yang ia lakukan pada waktu subuh itu mampu menjaga, mampu memelihara seseorang itu dari perkara-perkara yang subhat, dari perkara yang keji, maka salat yang ia lakukan itu berhasil. Salat yang ia lakukan adalah mendirikan salat. Lalu seseorang dikatakan Islam, seseorang yang dikatakan seorang muslim yang baik ialah berpuasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah 15 hari yang lalu, beberapa pekan yang lalu kita telah selesai melaksanakan puasa Ramadan, sehingga puasa yang dilakukan selama bulan suci Ramadan, amalan-amalan yang dilakukan pada saat bulan suci Ramadan itu adalah bagian dari rukun seseorang itu menjadi Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan, man shoma ramadhana imana wa ihtisaba ufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni segala dosanya. Puasa Ramadan ini sama seperti saat melaksanakan salat. Seseorang itu bukan saja dia berniat berpuasa lalu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat membatalkan puasa dan bahkan mengurangi pahala puasa. Itu bukanlah seseorang yang berpuasa Ramadan. Seorang yang berpuasa Ramadan itu akan menjaga seluruh bagian-bagian ibadah itu tetap terjaga. Bagian-bagian dari aspek ibadah itu tetap terpelihara agar menjadi sempurna dan bahkan meningkat. Dan bahkan dalam hal yang lain juga,
disebutkan man qama. Di ayat yang lain man soma, dan di sini man qama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang mendirikan puasa Ramadan, siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan, maka Allah akan ampuni segala dosanya. Dan di sini makna dari mangkama adalah siapa yang masih melaksanakan ibadah setelah berbuka sampai menjelang berpuasa kembali, lalu ia isi kegiatan itu dengan beribadah kepada Allah, kegiatan itu untuk melaksanakan membaca Al-Quran, berzikir, qiyamul lail, dan kegiatan-kegiatan lainnya, maka itu menjadi sebuah bagian menghidupkan Ramadan ataupun mendirikan puasa Ramadan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu yang keempat yang menjadi seseorang itu Islam, lalu apabila melaksanakannya itu dengan baik, maka dia otomatis menjadi seorang muslim. Ialah membayar zakat, menunaikan zakat, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal. Dan bahkan ketentuan-ketentuan zakat ini sangat banyak sekali. Ada zakat mal, zakat fitrah. Zakat mal ini ada yang berbentuk zakat profesi, zakat pertanian, zakat peternakan. Jika sudah sampai nisab haul, maka berkewajiban seseorang itu untuk membayarkan zakatnya. Dan bahkan zakat ini sangat memiliki peran penting dalam kehidupan seseorang muslim. Maka layak dan pantaslah Islam itu disebut sebagai rahmatan lil alamin, memberi rahmat bagi sekalian alam. Islam itu setiap aktivitas ibadahnya selalu melahirkan sesuatu yang baik, selalu melahirkan ataupun pertolongan kepada seseorang untuk dirinya dan juga kepada orang lain. Di antaranya zakat itu yang telah terlaksana, yang telah nampak hasilnya di masa dinasti Bani Umayyah, di mana salah satu khalifahnya telah menghidupkan kembali zakat mal dan zakat fitrah, sehingga tercatat di masa pemerintahan beliau itu tak satu pun seorang muslim yang miskin di kala itu. Tetapi berbeda teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, yang hari ini salah satu penyebabnya banyak tercatat saudara-saudara kita yang masih miskin, saudara-saudara kita yang masih sulit untuk makan, sulit untuk sekolah, sulit untuk menyambung hidup, karena kesadaran untuk zakat itu sangat rendah. Dan bahkan di tahun 2015 MUI Pusat Jakarta mencatat dan menghitung, andai saja umat muslim di Indonesia ini menyadari dan gemar membereskan zakat malnya dan membayarkan zakat fitrahnya, maka otomatis di Indonesia ini tidak akan ada seseorang saudara kita yang tergolong miskin, tergolong ekonomi rendah, sulit makan, sulit untuk hidup, sulit menyambung hidup, dan sulit untuk bersekolah. Maka sangat hebat dari zakat ini teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selalu Allah sebutkan dari beberapa ayatnya kalimat solat itu dibarengi dengan kalimat zakat. Ini adalah dua kaitan yang sangat erat hubungannya dalam kehidupan. Seseorang yang melaksanakan solat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Otomatis dia akan rajin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala
dia akan melaksanakan dengan baik semua bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, seseorang Islam itu dan dikatakan sebagai muslim yang baik apabila melaksanakan, telah sempurnalah Islam seseorang itu apabila melaksanakan hal yang kelima ini. Ialah diantaranya melaksanakan haji bagi yang mampu. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika mampu untuk melaksanakan haji, maka sempurnalah Islam, maka sempurnalah muslim seseorang. Jika belum, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sempurnakan, Allah tunaikan penyempurnaan ibadah ini ke Baitullah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa seseorang yang Islam lalu dikatakan belum muslim, hanya saja dia mengaku sebagai agama Islam, bersyahadat, lalu mereka tidak sholat, tidak puasa, tidak bayar zakat, dan juga tidak melaksanakan haji, padahal sudah mampu untuk melaksanakan kelima syarat Islam itu sendiri. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dikatakan perbedaannya Islam tetapi tidak muslim. Muslim sudah mestinya seorang Islam sejati. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, dan jika ini bermanfaat, jika ada yang ingin tanyakan, silakan klik di kolom komentar. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan dibahas kembali mengenai pertanyaan dan materi berikutnya. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah ridhai, dan Allah rahmati kehidupan ini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.